akan melakukan wawancara di organisasi Ika Maba. Baik, kita akan mewawancarai Wakil Ketua Ika Maba yaitu Pak Daud Bintang. Oke, di sini saya dan Dian akan bertanya tentang bagaimana sih proses terbentuknya Ika Maba dan kapan itu Ika Maba terbentuk. Nah, jadi prosesnya itu terbentuk oleh senior-senior kita terdahulu itu di tahun 2009. Jadi orang-orang ini merumuskan gimana sih mahasiswa-mahasiswa yang ada di Baros ini supaya kumpul. Jadi emang pada dasarnya awalnya itu Ika Maba itu untuk silaturahmi, untuk media silaturahmi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Baros. Itu dideklarasikan pada tanggal 19 Juli 2009. Oke, jadi udah berapa tahun ya? Sekitar 15 tahun. Ya. Lama juga ya, Pak. Nah, jadi sebenarnya tujuan Ika Maba itu mempererat tali silaturahmi. Namun seiring berkembangnya waktu, tujuan dari Ika Maba pun sedikit berubah dan berkembang, yaitu kita sebagai mahasiswa menerapkan apa itu tridharma perguruan tinggi dengan sesama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Iya, Pak. Udah. Kalau misalkan kita tuh pasti merekrut anggota kan. Nah, ada nggak sih kayak hal spesial atau yang melandasi kamu tuh boleh masuk Ika Maba itu apa? Ada nggak? Kalau untuk kriteria anggota, Iya, kriteria. Sebenarnya kriteria anggota itu untuk mengikuti di Ika Maba ini ada yang namanya latihan kepemimpinan, itu sebagai salah satu syarat menjadi anggota di Ika Maba. Nah, untuk kriteria kalian bisa masuknya itu yang terpenting itu kalian adalah mahasiswa aktif di berbagai universitas. Yang terpenting kalian punya dasar di dalam hati kalian itu memiliki dasar kecintaan terhadap daerah Baros. Oke, jadi tadi kakak bilang di berbagai universitas. Iya. Berarti universitas di UPG aja? Tidak. Oke, kalau untuk kan Ika Maba itu singkatan dari Ikatan Mahasiswa Baros. Apa boleh yang dari luar Baros itu masuk ke organisasi ini? Sebenarnya sah-sah saja ketika mereka ingin bergabung, karena memang di dalamnya kan kita banyak belajar ya, walaupun yang mendasari itu kecintaan terhadap daerah, tapi memang di dalamnya kita belajar banyak, entah itu di pengetahuannya, entah di pengabdiannya, entah di penelitiannya, tadi ketika kita meneliti di sosial politik yang ada di Baros ataupun di Serang, ketika kita mengkaji apapun itu yang bisa kita kaji. Oh ya, yang namanya organisasi itu pasti ada konflik kan? Apa sih yang sering terjadi konflik di Ika Maba ini? Nah, sebenarnya memang kalau di Ika Maba sendiri itu sebenarnya bukan ke konflik ya, lebih ke permasalahan-permasalahan dasar aja, seperti kayak anggota-anggota yang nggak aktif. Kan memang kalau satu organisasi itu yang namanya anggota. Dan itu ketika ada anggota yang nggak aktif itu menjadi sebuah masalah di organisasi. Lalu seperti perbedaan pendapat, salah satu contohnya ketika kita melakukan kegiatan pengabdian, pada saat perencanaannya itu masing-masing dari kita itu mengajukan daerah-daerah yang akan dilakukan kegiatan pengabdian tersebut. Oh, jadi menyuarakan pendapat ini? Ya, menyuarakan pendapat. Namun masing-masing ada egonya, dan ya begitulah, sedikit ada perpecahan. Tapi itu bisa diatasi? Bisa. Oke, karena itu bisa diatasi, kayak gimana cara penyelesaian masalahnya itu? Nah, untuk penyelesaian masalahnya sendiri itu kita balik lagi ke persoalan yang pertama ya. Nah, kalau untuk anggota-anggota yang aktif itu kita ada yang namanya Departemen Pemberdayaan Aparatur Organisasi. Tugasnya mereka ini memang untuk bisa kita bilang untuk membuat betah anggota-anggota yang ada di organisasi. Maka dari itu ketika ada anggota yang nggak aktif, itu tugas dari anggota dari Departemen PO itu biasanya mereka itu melakukan pendekatan secara persuasi. Oke. Kalau permasalahan kedua? Untuk permasalahan yang kedua itu karena
kita hidup di Indonesia yang memiliki ideologi demokratis, pemerintahan demokratis. Ketika ada perbedaan pendapat itu, ya udah kita sebagai mahasiswa kita ajuin pendapat tersebut dengan dasar argumen-argumen yang mendasari pendapat kita, yang menguatkan pendapat kita. Lalu setelah itu kita melakukan musyawarah dan mufakat. Oh, jadi ketua itu kayak apa ya? Sebagai penengah. Oh, sebagai penengah. Ya. Oh, jadi bukan dari cuman ketua atau wakil ketua aja nih yang mengambil keputusan tersebut? Bukan, Karena ketika kita ada suatu rapat, ya udah kita melakukan musyawarah mufakat, karena kita kan negara demokratis, kita pemerintahan demokratis, ya udah kita sebagai ya bisa dibilang mengikuti negara, mencoba mengikuti negara untuk kedepannya, jadi kita juga menganut sistem demokratis tersebut. Kayak voting nggak? Ya, kayak voting. terima kasih buat Bintang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang mengenai organisasi IKMABA ini. Jadi kita bisa tahu ya permasalahan IKMABA itu apa, teknik penyelesaiannya itu apa. Pokoknya terima kasih banyak Pak Bintang. Sama-sama. Latar belakang permasalahan. Ikatan Mahasiswa Baros atau IKMABA adalah organisasi yang dibentuk hari Minggu 19 Juli 2009. IKMABA terbentuk oleh senior-senior terdahulu pada tahun 2009. Mahasiswa Baros ini merumuskan perbentukan atas dasar pemikiran agar masyarakat Baros berkembang dan lebih maju di era globalisasi saat ini. Pada dasarnya, IKMABA ini dideklarasikan untuk media silaturahmi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Baros. Sekretariatnya itu ada berlokasi di Kampung Kalapa 5, Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, kode pos 42173. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai sarana komunikasi dan pemersatu tali silaturahmi mahasiswa Baros, serta menciptakan kader-kader yang peduli terhadap daerah Baros. Organisasi ini memiliki konflik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu ketidakaktifan anggota dan perbedaan pendapat di dalam organisasi IKMABA. Di dalam organisasi IKMABA terdapat Departemen PAO yang berfungsi bertanggung jawab atas permasalahan di dalam organisasi. Anggota yang tidak aktif diberi pendekatan internal agar bergabung dan mengikuti organisasi dengan seksama. Sedangkan dalam perbedaan pendapat dengan cara musyawarah antar anggota. Teknik pengambilan keputusan dari masalah tersebut menggunakan teknik pengambilan keputusan modern dan juga teknik pengambilan keputusan partisipatif. Rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja permasalahan yang timbul dalam organisasi IKMABA. Yang kedua ada apa saja alternatif pemecahan masalah yang terjadi di organisasi IKMABA. Yang ketiga ada apa saja model permasalahan yang terjadi di organisasi IKMABA. Yang keempat ada apa saja teknik pengambilan keputusan di permasalahan di organisasi IKMABA. Nah, ada juga tujuannya. Yang pertama ada untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam organisasi IKMABA. Yang kedua ada untuk mengetahui alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi di organisasi IKMABA. Yang ketiga ada untuk mengetahui model permasalahan yang terjadi di organisasi IKMABA. Yang keempat ada untuk mengetahui teknik pengambilan keputusan dari permasalahan di organisasi IKMABA tersebut. IKMABA Ikatan Mahasiswa Baros. IKMABA adalah organisasi primordial yang didirikan pada 19 Juli 2009 oleh mahasiswa-mahasiswi yang berdomisili di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten. Dengan tujuan sebagai wahana pemersatu silaturahmi mahasiswa-mahasiswi Baros, baik yang kuliah di perguruan tinggi di Banten maupun di luar Banten. Selain itu, IKMABA juga senantiasa untuk mewarnai peran aktif dalam pembangunan daerah yang partisipatif, bahwa atas kesadaran akan tridharma perguruan tinggi dan peranan mahasiswa yang bersifat dual function, yakni bersifat agent of change dan agent of social control, mendorong kami untuk tetap peka dan merespon setiap perubahan serta terus mencoba untuk memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi
dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan. Permasalahan yang timbul di dalam organisasi Ikamaba. Di dalam organisasi Ikamaba, permasalahan yang timbul tidak jauh beda dengan organisasi lainnya, yaitu ketidakaktifan anggota dalam organisasi dan perbedaan pendapat antar anggota. Ketidakaktifan anggota ini dikarenakan tidak nyaman, tidak dekat dengan sesama anggota, dan terdapat kesibukan lain yang lebih penting. Perbedaan pendapat antar anggota disebabkan banyak ide-ide yang diusulkan oleh para anggota ketika melakukan rapat atau hal lainnya. Menurut Wakil Ketua Ikamaba yaitu Daud Bintang, permasalahan yang terjadi dalam organisasi Ikamaba tidak pernah sampai menimbulkan konflik yang serius. Permasalahan yang dihadapi dengan mudah teratasi dan tidak berkelanjutan. Alternatif pemecahan permasalahan yang terjadi di organisasi Ikamaba. Dengan adanya konflik yang seperti itu, alternatif pemecahan permasalahan yaitu ketidakaktifan mahasiswa dalam organisasi dapat diselesaikan dengan adanya Departemen Pemberdayaan Aparatur Organisasi atau PAO. Departemen ini yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan kondisi internal di dalam organisasi. Misalnya, yaitu meningkatkan solidaritas, loyalitas, komitmen seluruh pengurus organisasi, memperbaiki kinerja, dan mendukung pengembangan potensi individu di dalam organisasi. Nah, dengan adanya PAO dalam suatu organisasi memberikan solusi kepada anggota yang tidak aktif melalui pendekatan baik secara internal maupun eksternal. Untuk permasalahan lain yaitu perbedaan pendapat. Penyelesaiannya itu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam organisasi Ikamaba, Hidayatullah sebagai ketua Ikamaba menganut sistem kepemimpinan demokratis, yaitu suatu cara untuk mengambil keputusan untuk menentukan dan memilih suatu alternatif dari berbagai alternatif yang dilakukan dengan musyawarah dan demokratis dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini juga ada taktik pengambilan keputusan di organisasi Ikamaba. Sesuai dengan permasalahan yang ada dihadapi di organisasi Ikamaba ini, taktik pengambilan keputusan cocok dengan permasalahan perbedaan pendapat adalah taktik partisipatif. Menurut Giffin 2013 mengatakan partisipatif secara teoris akademis dalam proses pengambilan keputusan merupakan secara strategis organisasi sebagai salah satu persoalan utama dalam pengambilan keputusan. Semua warga organisasi dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan merupakan strategi untuk meningkatkan keterlibatan ego, motivasi, dan kepuasan mereka. Dan demikian, teknik partisipatif sangat cocok dengan masalah perbedaan pendapat di dalam organisasi Ikamaba ini. Nah, terus ada juga permasalahan lainnya, yaitu ketidakaktifan anggota. Teknik pengambilan keputusan yang cocok adalah teknik pengambilan keputusan modern. Kenapa kita harus ada keputusan modern ini? Karena salah satu pertimbangan atau motivasi dalam pengambilan keputusan terutama untuk keputusan dasar dan pengambilan risiko atau ketidakpastian. Teknik modern ini juga menawarkan bantuan bagi organisasi dalam menghadapi tantangan dengan memerlukan tipe-tipe keputusan tersebut. Jadi ini teknik keputusan yang cocok untuk organisasi Ikamaba. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model permasalahan yang terjadi di organisasi Ikamaba. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh organisasi Ikamaba, kita mengambil model permasalahannya yaitu model rasional. Mengapa demikian? Karena model rasional melibatkan serangkaian langkah logis yang digunakan untuk membuat keputusan yang optimal. Tentu hal ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi organisasi tersebut. Dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah model rasional meliputi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh organisasi Ikamaba adalah ketidakaktifan anggota dan perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi. Informasi ini didapat ketika mengetahui anggotanya tidak hadir ketika ada kegiatan, baik itu kumpulan atau hal lainnya. Dan perbedaan pendapat ketika sedang melakukan rapat. Banyak dari anggota menyuarakan pendapat mereka tentang hal-hal yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif terbaik sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menghadapi permasalahan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah.
melakukan voting dan pendekatan yang ditanggungjawabkan kepada Departemen Pemberdayaan Aparatur Organisasi atau yang disebut dengan Departemen PAO. Dan yang terakhir yaitu implementasi keputusan. Setelah melakukan rangkaian langkah-langkah tersebut, bisa dihasilkan bahwa keputusan yang diambil ketua dan wakil ketua organisasi IKAMABA sesuai dengan kesepakatan para anggota, yaitu musyawarah untuk menghasilkan tujuan sesuai kesepakatan bersama. Di sini ada kesimpulan. IKAMABA atau Ikatan Mahasiswa Baros adalah organisasi primordial yang didirikan pada 19 Juli 2009 oleh mahasiswa atau mahasiswi yang berdomisili di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, dengan tujuan yaitu sebagai wahana pemersatu silaturahmi mahasiswa-mahasiswi Baros, baik yang kuliah di perguruan tinggi di Banten maupun di luar Banten. Permasalahan yang terjadi di organisasi IKAMABA ini adalah ketidakaktifan anggota dan juga perbedaan pendapat. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan model rasional yang ditelaah kembali permasalahannya agar mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan para anggota dan juga kepengurusan organisasi IKAMABA. Selain itu, teknik pengambilan keputusannya ada dua, yaitu pengambilan keputusan partisipatif dan juga teknik pengambilan keputusan modern. Lalu ada saran. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan, dapat diberikan beberapa saran, yaitu yang pertama, setiap pengambilan keputusan akan mengandung resiko. Maka seseorang pengambil keputusan perlu menentukan suatu cara yang dapat memperhitungkan aspek ketidakpastian. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus mempunyai informasi awal, baik itu di dalam bentuk subjektif maupun objektif. Namun, bila informasi awal dirasakan belum cukup, maka diperlukan suatu usaha untuk mendapatkan informasi tambahan. Yang terakhir, perlu penelitian lebih lanjut dengan metode ini sebagai pembandingan. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it.